Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Yuk baca novel karya Irma Nurhidayati yang berjudul Satu Atap, Dua Hati. Selamat membaca. Sapira membaringkan tubuhnya di ranjang. Batin dan pikirannya jauh dari kata tenang. Ia sendiri tidak merasa telah meminum ramuan penggugur kandungan. Berarti tak salah lagi. Ada seseorang yang berniat untuk membunuh janinnya. Wanita itu kembali mengingat-ingat minuman apa saja yang telah diminumnya kemarin. Tetapi nihil. Ia tidak mengingat meminum minuman apapun selain air putih biasa dan teh yang dibuat sang ibu mertua. Jangan-jangan Sapira menggeleng singkat, mencoba mengenyahkan semua pikiran negatif dari otaknya. Walaupun hatinya membenarkan, tetapi wanita itu tak ingin terus-menerus larut dalam pemikiran buruk tentang ibu mertuanya. Bagaimana kalau hal itu terus berlanjut? Bagaimana kalau sang ibu mertua terus-menerus menjalankan aksinya untuk menggugurkan janin yang dikandungnya? Tak dapat dipungkiri, pertanyaan itu kembali hadir, memenuhi benaknya. Sapira beristighfar, tak seharusnya ia menduga-duga seperti itu. Jikapun benar, tugasnya cukup berhati-hati agar semua itu tak lagi terjadi. Mau itu keluarga sekalipun, mulai saat ini dirinya jangan mudah lagi percaya. Setidaknya itu salah satu jalan untuk menyelamatkan sang janin. Yusuf masuk kamar. Ia duduk di samping Sapira dan langsung menyuapinya makan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Hanya suara denting sendok yang terdengar memenuhi sudut kamar. Kenapa hari ini Abi banyak mendiamkan Umi? Apakah Umi ada salah? Pertanyaan itu terlontar juga dari mulut Sapira. Akan tetapi, hingga suapan terakhir lelaki itu tetap bergeming. Tidur dan istirahatlah. Jangan sampai anakku kembali kamu celakai. Sapira terkejut. Ia tak percaya kata-kata itu akan terlontar dari mulut lelakinya. Seorang ibu mana yang ingin mencelakai anaknya? Tentunya semua ibu di dunia ingin selalu berusaha melindungi anak-anaknya. Rasa sesak memenuhi rongga dada. Perkataan Yusuf seakan-akan menjadi bukti kalau lelaki itu tak lagi mempercayainya. Apalagi dengan menyebut dirinya dengan kamu. Sepanjang pernikahan, lelaki itu sangat jarang menyebutnya seperti itu. Apakah Abi tidak mempercayai Umi? Apakah 15 tahun pernikahan tidak membuat Abi mengenal karakter dan sikap Umi seperti apa? Lalu, Abi anggap apa Umi selama ini? Jika dengan masalah seperti ini membuat kepercayaan Abi hilang pada Umi. 15 tahun juga kita menanti kehadirannya. Tetapi mengapa dengan mudahnya Umi ingin menggugurkannya? Demi Allah Abi, tak sedikit pun terlintas di pikiran Umi untuk menggugurkan kandungan ini. Umi bukan tipe wanita seperti itu. Anak adalah titipan dari Allah. Jadi tidak mungkin membunuh darah daging Umi sendiri. Yusuf mengusap-usap wajahnya. Lalu, siapa yang melakukannya? Tidak mungkin ada orang lain yang ingin mencelakai kandunganmu. Kalaupun ada, untungnya apa buat dia? Umi tidak ingin suudzon. Tapi Umi juga mau sama Abi. Jangan terus-menerus menuduh Umi seperti itu. Jangan membuat Umi bertambah stres dengan memikirkan sikap Abi yang acuh tak acuh seperti tak peduli. Demi Allah, Umi tidak pernah melakukan hal sekecil itu. Tidak mungkin juga menyia-nyiakan kepercayaan yang Allah beri setelah belasan tahun menanti. Pokoknya Abi tidak ingin tahu. Umi
harus pintar-pintar menjaga calon bayi kita. Jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali. Kalau sampai itu terjadi, Abi tidak akan pernah memaafkan Umi. Setelah mengatakan itu, Yusuf langsung berlalu meninggalkan Sapira. Sementara Sapira tak henti-hentinya beristighfar. Lagi-lagi rumah tangganya diuji tentang berapa kuatnya kepercayaan dan kesetiaan di antara mereka. Namun Sapira tidak akan pernah gentar. Ia tak akan begitu saja menyerah. Badai pasti akan berlalu dan kebahagiaan akan segera datang menghampiri. Mungkin dirinya tak bisa menjamin akan keselamatan janin yang tengah dikandungnya. Namun, Sapira percaya Allah senantiasa akan selalu melindungi janinnya hingga terlahir ke dunia nanti. Sapira tengah asik berselancar di media sosial. Wanita itu memang sering menggunakan akses media sosial untuk media promosi atau sekedar hanya untuk hiburan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk seseorang dari luar. Dahi Sapira mengerut. Setahunnya Yusuf sudah berangkat dari tadi pagi. Walaupun tidak pamit secara langsung, tetapi lelaki itu sempat pamit di telepon dan menitip pesan agar Sapira berhati-hati menjaga kehamilannya. "Siapa? Masuk saja," ucap Sapira. Pintu terkuak. Wanita dengan perut yang mulai membuncit itu masuk membawa gelas berisi susu. Seulas senyum terlempar manis dari kedua sudut bibirnya. "Minum dulu susunya, Mbak, biar bumil dan janinnya sehat." Lagi-lagi Sapira dibuat terkejut dengan sikap sang madu yang mendadak manis. Biasanya hanya senyuman kecut yang sering diberikan padanya. Tak ingin suudzon, tetapi perubahan sikap Almirah dalam waktu yang teramat singkat membuat Sapira harus berhati-hati dalam menerima makanan dan minuman darinya. "Terima kasih, Al. Padahal tidak perlu repot-repot. Nanti bisa buat susu sendiri kok," ucap Sapira dengan melempar senyum yang tak kalah manis. "Tidak repot kok. Kalau untuk mbakku dan si calon bayi, justru bahagia banget. Mbak juga banyak membantu saat aku tengah hamil muda. Jadi, apa salahnya membalas budi? Bukankah anak-anak kita akan menjadi saudara sekaligus sahabat karib nantinya? Jadi ya, tidak ada salahnya jika kita saling menjaga." "Kamu baik banget, Al. Coba saja kalau di dunia ini semua madu sepertimu. Pasti dunia perpoligamian akan aman sentosa sepanjang masa. Tidak akan ada lagi perselisihan antara istri pertama, kedua, dan selanjutnya." "Mbak bisa aja. Ini diminum dulu susunya," ucap Almira seraya menyodorkan gelas susu. Sapira langsung menerima gelas itu. "Loh, apa yang kukatakan memang benar kan? Kebanyakan para madu itu memusuhi istri tua. Mungkin karena takut suami dan harta suami dikuasai oleh istri tertua. Padahal seharusnya jangan seperti itu. Walau bagaimanapun, tanpa izin dari istri tua, pernikahan tidak akan pernah terjadi." "Kata siapa, Mbak? Banyak kok yang poligami tanpa restu istri pertama." "Iya, hanya saja tidak sah dan cacat hukum. Mungkin bisa saja sih, tetapi mungkin nikah siri, bukan nikah yang melalui pengajuan ke pengadilan agama." "Oh gitu. Diminum dulu susunya, Mbak. Nanti kalau udah dingin tidak enak." Almirah kembali mengingatkan Sapira untuk meminum susu yang sengaja dibuatkannya. Sapira tersenyum, lalu mendekatkan gelas susu ke bibirnya. "Aku ingin roti tawar dan buah-buahan yang masih segar, Al. Apakah bisa minta tolong untuk ambilkan di kulkas?" Almira yang sudah siap menyunggingkan senyum karena rencananya hampir berhasil, kembali murung. "Tenang saja, susumu akan kuminum," ucap Sapira sembari meneguk sedikit susu.
Sebentar ya, aku ambilkan buah dan roti untukmu. Balas Almira seraya berlalu keluar kamar. Setelah Almira keluar kamar, Sapira langsung berlari ke kamar mandi, memuntahkan susu yang baru saja diminumnya. Tidak lupa membuang susu sisa di gelas ke dalam kloset. Akan kubuktikan kalau aku lebih pintar darimu, Almira.